Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan yang lalu, Hoka One One telah merilis sepatu Clifton versi 7. Sepatu yang merupakan update dari generasi sebelumnya, yaitu generasi 6. Sepatu dengan stek bagian belakang 32 mm, bagian depan 27 mm, dengan drop 5 mm. Sepatu ini bisa dibilang flagship dari Hoka One One untuk tipe netral dan peruntukan di road atau jalan raya. Ya, jalan raya. Bisa dibilang sepatu ini juga sudah cukup populer di kalangan para pelari karena dengan maksimal cushionnya yang memberikan kenyamanan pada saat menggunakannya. Sepatu ini beratnya 263 gram dengan size yang gue pakai 44 2/3 tipe white atau 2E. Dengan embel-embel white atau 2E, gue berharap bisa menggunakan sepatu ini true size. Dan true size yang menurut definisi gue adalah panjang kaki gue ditambah setengah sentimeter sampai maksimal 1 cm. Tapi ternyata enggak, kurang lebar ternyata. Di bagian sininya masih terasa agak-agak ngepas, jadi kurang lebar sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, jadi kurang dikit aja. Nah, sepatu ini beda sama sepatu New Balance Beacon versi 2
yang udah gue buatin review. Jadi kalau yang belum lihat bisa tonton video gue sebelumnya. Bagian helpernya terbuat dari engineered mesh yang sangat soft dan breathable. Bisa dilihat lubang-lubang di bahan helpernya. Di sini ada di mana-mana. Dengan tambahan beberapa material di bagian depan ini juga di dekat lubang, di bagian lubang-lubang untuk tali sepatunya. Bisa dilihat juga di sini lubang-lubangnya kelihatan. Tuh ya, kelihatan ya. Nah, lidahnya ini agak tebal tapi masih nyaman ya, masih empuk. Kemudian pindah ke bagian belakang. Untuk di bagian belakang atau heel di bagian atas ini terdapat bentuk seperti lidah. Dan ini materialnya cukup tebal, tapi waktu gue pakai masih nyaman. Jadi waktu dipakai jogging atau lari, kaki nggak lecet-lecet. Kemudian di bagian bawah sini malah ini lebih keras ya materialnya. Dan waktu gue pakai juga nggak masalah, kaki tetap aman, nggak geser kemana-mana. Untuk di bagian midsole-nya berbahan EVA. Kemudian di bagian outsole-nya kita lihat ada tambahan bahan rubber yang begitu banyak di bagian depan. Banyak banget. Kemudian agak kosong di bagian tengah dan ada tambahan lagi di bagian belakang. Ini kalau kita lihat kenapa outsole-nya itu empuk. Dia emang berasa empuk kalau ditekan. Jadi kalau dipakai di jalanan yang nggak rata, kontur jalannya misalnya lubang-lubang atau batu-batu yang berantakan, enaknya ini dia midsole-nya bisa absorb, jadi bisa menyerap gitu ya. Jadi nggak langsung berasa ke kaki. Jadi beda sama sepatu New Balance gue yang di video gue yang kemarin itu agak berasa gitu kalau misalnya ada batu-batu yang nonjol-nonjol. Nah, enaknya si Hoka Clifton ini dia bisa nyerap gitu, absorb. Jadi enak dipakainya. Di kaki juga nggak masalah. Nah, dengan bahan rubber yang begini banyak, harusnya sepatu ini bisa awet dan bisa tahan lama pemakaiannya. Oh ya, di bagian midsole ini Hoka One ini menyisipkan teknologi Meta Rocker yang menurut Hoka One itu bisa membantu agar kita efisien untuk berlari. Jadi kalau kita pakai lari seperti ada dorongan gitu, biar efisien ketika dia napak seperti ada dorongan biar kita melangkah lagi. So, jadi kesimpulan gue untuk sepatu ini yang pertama adalah ringan. Walaupun beratnya 263 gram, yang gue rasain saat pemakaian sepatu ini masih termasuk ringan. Terus yang kedua adalah nyaman. Overall dia nyaman memakainya. Jadi kalau kita pakai, dia ngelok, kita ikat, walaupun kenceng, dia nggak terasa neken ke kaki kita. Jadi masih berasa ya nyaman deh, nggak terlalu dibekap gitu ya istilahnya. Terus ada satu ya sedikit yang ganggu gue, yang tadi mungkin udah gue bilang kalau sepatu ini agak kurang lebar dikit. Jadi di kaki kiri gue itu berasa suka agak sakit di bagian bawah kelingking. Jadi kalau digambarin itu di bagian sini itu suka agak sakit di sininya. Dan itu ketika dipakai untuk jarak-jarak yang
5 km gitu ya. Itu sakit jari kelingking gue. Makanya sekarang sepatu ini gue pakai untuk jarak di bawah 3 km. Jadi untuk di atas 5 km gue masih mikir-mikir gimana caranya, gimana strateginya supaya sepatu ini bisa enak dipakai sama gue, baik untuk jarak pendek atau jarak yang agak lumayan, ya minimal bisa di atas 5 kilo sampai 10 kilo gitu ya. Syukur-syukur bisa sampai 15 kilo. Ya walaupun belum kuat sih sebenarnya gue untuk sampai 15 kilo. Jadi itu saja. Mungkin nanti kalau sudah 50 km atau sampai 100 km gue akan review kembali. Jadi biar nggak ketinggalan untuk review sepatu ini, silakan like dan subscribe channel gue. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.